Belum ada Alji. Halo, Assalamualaikum Mbak Wiji. Mbak Nifa. Pak Wiji pun siap. Ya Pak Eko. Mas Arief sudah siap? Iya Pak, sudah Pak. Oke, kita mulai nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ujianto, Magister Pendidikan dan Magister Komputer, Bu Hanifah ya, Hanifah Matasari, Magister Komputer selaku penguji 1 dan penguji 2, dan Mas Arief Munandar ya. Betul Mas Arief Munandar. Halo. Halo Mas Arief Munandar. Halo, Bisa Pak. dengar suara Halo. saya? Iya Pak. Ya. Baik, pada hari ini hari Kamis ya, tanggal Iya Pak. 12 Halo. ya, hari ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 akan 12. diadakan ujian Iya. skripsi atas nama Arief Munandar dengan NIM 160101184 ya. Judul Iya Pak. skripsinya Rancang Bangun Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling ya di Sekolah Menengah Kejuruan Islamiyah Bidadaren. Sambil. Iya, Nanti Bidadaren. Mas Arief Munandar diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil skripsinya. Yang pertama nanti presentasi maksimal 10 menit, kemudian nanti demo aplikasi, kemudian yang ketiga nanti tanya jawab, dan yang keempat nanti penyampaian hasil, itu ya. Baik, Iya. mungkin untuk Jadi menyingkat waktu mungkin diberi selesai kesempatan presentasi dulu. langsung demo program gitu ya Pak? Ya. Baik, untuk menyingkat waktu diberi kesempatan pada Mas Arief Munandar untuk berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Silakan Mas Arief Munandar untuk mempresentasikan skripsinya maksimal 10 menit. Silakan. Halo Mas Arief. Mas Arief Munandar. Itu sih. Halo Mas Arief. Putus ya kayaknya. Putus ya. Putus ya Pak. Iya, malah putus sih. Tunggu dulu aja Pak. Suaraku jelas ora Pak? Jelas. Oh ya wes. Nganggo mic laptop soalnya. Oh, ya. Nganggo headset.
Halo Mas Arif. Iya Pak, halo. Mohon maaf sinyalnya agak Ya putus susah ya. sih Pak. Iya Pak. Ya. Ya silahkan dipresentasikan anunya. Iya, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan nama saya Arif Munandar dari Prodi Sistem Informasi kelas. Saya akan mempresentasikan mengenai rancang bangun sistem informasi bimbingan dan konseling pada sekolahan menengah kejuruan SMK Islamiyah Hududaren. Mengenai latar belakang dalam hal administrasi tentang pendataan proses bimbingan konseling, SMK Islamiyah Hududaren masih mengalami kendala dan kekurangan pemberian poin terhadap siswa yang masih menggunakan cara manual dengan merekap semua data pada buku disiplin siswa. Hal ini menyebabkan sulitnya pencarian berkas-berkas yang sudah lama tersimpan karena buku yang digunakan untuk mendata tersebut juga tidak terorganisir dengan baik sehingga mengakibatkan lamanya waktu pencarian. Yang selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas, maka penulis memberikan beberapa batasan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengelola file master meliputi data identitas sekolah, admin, kepala sekolah, wali kelas, guru, siswa, jurusan, dan tahun akademik. Yang selanjutnya, pengelolaan file transaksi meliputi pengolahan bimbingan konseling. Tata tertib dan sistem poin sebelumnya sudah ditentukan dari pihak sekolah dalam bentuk buku pedoman. Kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, poin yang diperoleh siswa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Siapa guru yang sedang melakukan konseling dengan siswa? Melakukan konseling dengan guru pembimbing? Apa solusi yang akan didapatkan siswa setelah melakukan konseling dengan guru bimbingan konseling? Data yang dihasilkan dari hasil bimbingan konseling yang dilakukan guru dan siswa akan muncul pada laporan sistem informasi bimbingan dan konseling. Nah, akses yang pertama, admin mengelola data admin, guru, siswa, wali kelas, dan kelas. Selanjutnya, wali kelas memonitoring hasil bimbingan dan konseling siswa melalui website. Siswa dan wali murid melihat profil sekolah, data siswa, dan hasil bimbingan konseling. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Perancangan sistem menggunakan DFD, analisis sistem menggunakan metode PIECES, identifikasi masalah. Dari flowchart sistem yang digunakan dahulu, gambarannya seperti ini. Dari mulai pembimbing melakukan bimbingan dengan siswa, kemudian hasil dari bimbingan tersebut akan diserahkan kepada orang tua dalam bentuk kertas untuk kemudian ditandatangani oleh orang tua. Setelah itu dikembalikan lagi ke pihak sekolahan. Nah, sistem yang akan digunakan, yang saya maksud, mulai melakukan bimbingan dengan siswa. Untuk selanjutnya, hasil bimbingan tersebut akan tersimpan pada database. Yang selanjutnya, data yang telah tersimpan akan dapat dilihat oleh orang tua melalui website tersebut. Diagram berjenjang seperti ini. Master data meliputi guru pembimbing, siswa, wali kelas, jurusan, pelanggaran, dan tahun akademik. Untuk yang transaksi bimbingan, memiliki bimbingan konseling, laporan wali kelas, pembimbing, siswa, kelas, pelanggaran, dan bimbingan konseling.
alur data yang terjadi pada DFD level 0. Proses pertama yaitu proses master data yang dilakukan oleh guru pembimbing, siswa, wali kelas, jurusan, pelanggaran, tahun akademik. Data akan disimpan pada tabel-tabel yang telah dibuat dan kemudian data akan diolah ke proses kedua transaksi bimbingan. Proses kedua yaitu bimbingan konseling. Dalam proses ini data-data dari master diproses, kemudian guru pembimbing menginputkan data sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Untuk selanjutnya akan disimpan pada tabel bimbingan. Proses yang ketiga yaitu laporan. Data yang terdapat di dalam laporan hasil bimbingan dan konseling yaitu guru pembimbing, wali kelas, siswa, kelas, pelanggaran, dan hasil bimbingan. Untuk DFD level 1 master, admin mencatat dan menginputkan data admin, wali kelas, pembimbing, siswa, kelas, jurusan, tahun akademik, dan pelanggaran. Admin akan menyimpan pada tabel yang telah dibuat. DFD level 1 olah transaksi. Proses transaksi bimbingan dan konseling dilakukan oleh guru pembimbing dan siswa yang melakukan pelanggaran. Guru pembimbing harus memasukkan data berupa data bimbing, data kelas, data jurusan, tahun akademik, dan pelanggaran. DFD level 1 laporan. Wali kelas mempunyai hak untuk memasukkan data-data dan pembimbing melakukan bimbingan dan konseling pada siswa yang melakukan pelanggaran untuk kemudian disimpan database yang otomatis akan muncul pada sistem informasi bimbingan dan konseling dan dapat dilihat oleh siswa dan juga wali murid. Relasi antar tabel memiliki beberapa tabel, di antaranya login, user, pembimbing, bimbingan, siswa, jurusan, pelanggaran, kelas, dan wali kelas. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil penelitian kemarin, berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun penulis di bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi dengan mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Oleh karena itu, sistem ini dibutuhkan guna memudahkan pembimbing dalam melakukan bimbingan tanpa harus menyimpan ke dalam buku dan risiko kehilangan data juga minim. Selain memudahkan guru pembimbing, juga memudahkan orang tua dalam memantau akhlak anaknya sesuai dengan hasil bimbingan yang telah dilakukan dengan pembimbing. Perancangan sistem informasi ini mempunyai kelebihan diantaranya sebagai berikut. Dengan dibuatnya sistem tersebut, penyimpanan data lebih teratur dan lebih aman, karena data tersimpan dalam database sehingga memudahkan dalam pencarian data-data tersebut. Meminimalkan kesalahan yang dilakukan secara tertulis dalam catatan dan pengecekan. Dengan adanya sistem terkomputerisasi dalam mengecek data dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjutkan demo aplikasinya, Mas, dibuka. Langsung demo aplikasi, Pak? Iya. Dimulai dari siapa yang bisa login, yang login siapa, aksesnya pengguna sistemnya siapa. Akses pengguna sistem dari yang pertama ada admin, Pak. Admin sama siapa? Admin, wali kelas sama siswa. Berarti tiga-tiganya bisa mengakses ya? Bisa, iya bisa. Dimulai dari siapa dulu? Dari admin dulu ya, Pak? Oh, coba admin. Ya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan belum dirubah tadi, Pak.
Pada Halo? Putus lagi. Terus nyambung ya. Putus lagi ya. Oh, terus nyambung ya, Pak. Yuk mohon Mas Arif, lanjut didemokan. selanjutnya ke wali kelas ya, Pak. Ya dari awal tadi belum kelihatan kok. Oh, belum Tadi kelihatan ya, Pak? belum, oh. Tadi kamu putus kok. Oh, iya, iya, maaf, Pak, maaf. Dari yang pertama yaitu admin. Untuk admin memiliki
semua fungsi, yaitu yang pertama dari akun, maksudnya akun dari beberapa orang yang dapat masuk ke website ini. Dan juga admin dapat merubah dan juga menghapus data yang terdapat dalam tabel. Terus yang selanjutnya, daftar nama siswa. Yang selanjutnya, daftar wali kelas yang dapat diedit dan juga dihapus. Yang selanjutnya, bimbingan konseling. Yang selanjutnya jurusan. Yang selanjutnya kelas. Ada tabel pelanggaran dan juga tabel bimbingan. Nah, di sini tabel yang digunakan oleh guru pembimbing untuk melakukan bimbingan konseling bersama siswa. Untuk yang selanjutnya masuk pada wali kelas. Kelas hanya memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk melihat akunnya sendiri, akunnya wali kelas, maksudnya melihat daftar jurusan, daftar pelanggaran, dan juga daftar bimbingan. Dan di sini dapat mencari nama kelas yang akan ditentukan beserta dengan siswa-siswanya. Untuk kemudian pada halaman siswa. Ini Pak WC, di tempatnya jenengan kelihatan kecil apa besar, Pak? Aku kecil, Pak ya? Di tempat saya juga kecil sekali sampai enggak kelihatan. Iya, betul. Berarti bukan punya saya saja. Coba di zoom, Arif. Ini udah besar, Ibu. Ini udah full screen. Di zoom di gede ke anehnya itu loh resolusinya. Terlalu kecil nggak kelihatan ya, Pak? Nah, di sini udah. Kamu share screen-nya ya? Gimana, Pak? Share screen-nya full ya? Iya, ini full. Harusnya pakai yang gimana, Pak? Iya, bisa. Ya, bisa dilanjut, Pak. Ya. Untuk yang selanjutnya pada halaman siswa, yaitu siswa dapat melihat halaman home, akun siswa itu sendiri, jurusan, pelanggaran, dan juga daftar bimbingan yang telah dilakukan. Kalau mahasiswa misalkan ini siswa ini sudah ada siswa berapa apa saja misalkan tadi, coba ditambahkan satu siswa tadi yang baru. Satu siswa, Pak? Siswa baru yang belum ada di situ gitu loh, tambahkan. Maksudnya siswa dalam bimbingan gitu ya, Pak? Iya, tambah siswa baru satu, tambah data siswa itu loh. Data siswa sini. Ya, tambahkan baru. Ya, namanya siapa, Bejo atau Bejo apa Sugeng ya kena. Jenis kelamin harus ngetik ya, tidak ada pilihan. Pilih gitu. Harusnya ada pilihan, Pak. Caranya pilihan kan, jelas lanang karo wedok ya.
Bisa, Pak. Terus ini misalkan Sugeng ya tadi ya. Iya. Sugeng ini melakukan pelanggaran itu bagaimana tuh? Siapa yang mencatat pelanggaran itu? Yang mencatat pelanggarannya pada admin juga, Pak. Pada tabel bimbingan ini. Ya, coba. Ya, langsung Berarti tambahkan. pada waktu dia melakukan pelanggaran itu otomatis dia melakukan bimbingan gitu? Iya. Atau bagaimana? Soalnya kan setelah melakukan pelanggaran biasanya langsung dipanggil oleh guru BK untuk selanjutnya diadakan bimbingan. Guru Gitu. BK itu berarti pembimbing itu ya? Guru pembimbing itu guru BK ya? Iya, Pak. Admin ini berarti guru BK. Adminnya ini. guru BK juga, iya. Coba piye si Sugeng tadi. Kan pada tanggal 9 pembimbingnya. Ini pembimbing apa maksudnya di sini? Ini maksudnya pembimbing yang melakukan bimbingan tadi, Pak. Gurunya? Iya, gurunya. Kenapa harus mengisikan nama gurunya? Soalnya tadi guru untuk BK. Guru BK nggak cuma satu, maksudnya. Iya, kan ini tadi kan login. Ya, siapa yang login di situ kan nama gurunya kan. Tampil langsung kan, tidak perlu mengetikkan nama lagi kan. Jadi harus otomatis ya, Pak? Iya, iya. Yang lo misalkan ya aku tahu gurunya nek telu misalnya ya. Ya kan dia punya login sendiri kan. Ya pada waktu dia login mau membimbing siswa kan dia login ya namanya tuh udah otomatis nama gurunya tersebut. Jadi saat melakukan login nama itu udah muncul otomatis sesuai dengan guru yang login itu. Oh iya Pak. Nah, terus misalkan sini kayak itu. Ya itu kan itu pilih yang tadi siswa. Kenapa ngetik? Tadi data siswa sudah ada kok. Kenapa tidak mencari? Kenapa tidak mencari data yang ada di data siswa tadi? Iya, kowe mbok ngetik sing ngono iso ora? Eko ngono ketulene kok. Siswane mbok ngetik eko ngono nek ora? Iso ora? Enggak ada. Iso toh? Enggak ada. Ya tapi iso ora diketik? Ya lanjut dulu. Iya, Pak. Misalnya. Sudah masuk, Pak, atas nama Eko. Sana. Ngono Mas ya mau seharusnya mencari ya nama siswane ya. Oke. Halo Mas Arif. Arif. Putus lagi. Halo Mas Arif Munadar. Putus lagi nih Pak. Putus Pak Wiji. Enggak kita Pak itu. Halo Mas Arif. Iya Pak, agak putus-putus Pak. Dengar enggak? Iya dengar. Ya dengar. Ya tadi bentuk model bimbingannya kayak apa? Apakah hanya memasukkan pelanggaran siswa gitu atau apakah ada kan biasanya kalau melakukan pelanggaran itu kan diberi nasihat, diberi ini. Nah, itu model anunya di mana di situ di bimbingannya gitu loh. Jadi bukan hanya memasukkan pelanggaran tok, mestinya kan ada proses pembimbingannya itu bagaimana gitu loh. Kalau hasil nanti bimbingan itu apa gitu loh. Yang dijelaskan gurunya kemarin itu hanya seperti ini Pak. Maksudnya kan untuk dinasehati atau gimana itu kan nggak tercatat dalam buku, hanya yang dicatat hanya pelanggaran, poin sama hukuman tambahan gitu aja Pak. Tidak diberi ini ya nasihat, kemudian apakah
janji mau tidak mengulangi tidak akan mengulangi atau bagaimana atau apa itu tidak ada ya. Nggak Hanya ada. hanya Hanya ada, seperti itu mencatat iya, itu masukkan seperti pelanggarannya apa, nilai poin itu ya. ya, Hanya sama seperti itu. hukuman tambahan seperti ini, Pak. Ya, gambarannya dari sekolah memang seperti itu, Pak. Dan itu salah ya, tadi nama Eko tadi kan seharusnya tidak ada ya. Ya, harusnya nggak bisa. Ya Harusnya nggak nggak bisa bisa masuk. anak siswa Ya, itu kan nggak ada. Makanya tadi seharusnya pencarian ya, mencari data yang sudah ada, tidak menuliskan tidak, sendiri. Ya, ya, tidak datanya perlu bisa naik mencatat kabeh lagi. kok. Pelanggaran ya wis, data pelanggaran ya sudah ada, data siswa sudah ada, data pembimbing tadi juga sudah ada. Seharusnya tidak mengetikkan sendiri ya, itu sudah. Ya, Kalau ya, siswa ya Pak. mencari data siswa. Ya, Tuh, paham, Pak. kemudian Ya. yang ini yang belum ini kan proses bimbingannya. Kalau ini kan ini bukan proses bimbingannya. Nah, Yang ini kan proses, Pak. masuk ya. Ya maksud saya pengen tanya, ini proses bimbingannya kayak apa gitu loh. Pembimbingannya kan judulnya sistem informasi konseling bimbingan dan konseling ya. Ya, bimbingan dan konseling. Nah, itu kan bimbingan dan konselingnya itu diletakkan di mana. Jadi bukan hanya memasukkan pelanggaran siswanya ya itu, Ya, tapi Pak. kan malah ini kan seharusnya proses bimbingannya itu loh. Ya. Kemudian misalkan Hanya, ini misalkan ini siswa itu pernah melakukan pelanggaran, itu kan mendapatkan poin kan, ya, mendapatkan poin-poin pelanggaran maksudnya. Nah, bisa tidak misalkan setelah dia mendapatkan poin ternyata dia itu mempunyai prestasi, poin itu bisa dihilang atau tidak, atau tetap ada poin itu. Poin ada pengurangan poin apabila Pada itu apa? ada seperti prestasi itu loh, Pak. Apa? Seperti prestasi kalau memang ada Makanya prestasi. tadi saya misalkan siswa itu pernah melakukan pelanggaran, ya. Ternyata setelah melakukan pelanggaran dia itu sadar, ya, ternyata dia berprestasi, ada prestasi. Lah itu bisa mengurangi poin dari yang sudah tercatat di bimbingan konseling itu tidak? Bisa, itu bisa, Pak. Ada di mana? Ini ada enggak proses di situ, ada enggak gitu? Yang di sini tidak ada, Pak. Adanya hanya edit sama hapus ini. Ya kan bukan edit sama hapus ya. Mestinya kan namanya siswa itu kan yang dicatat itu ya jangan jeleknya saja kan. Yang bagus itu juga ya perlu direkod sehingga nanti bisa menjadi menutupi yang tadi sudah pernah melakukan pelanggaran gitu loh. Itu maksud saya. Itu yang imbang, itu kan tidak hanya yang yang jelek saja dicatat. Kalau seperti itu kan pernah melakukan pelanggaran, nilai poinnya 20 misalkan di situ, padahal dia itu setelah itu melakukan prestasi terus ya, membawa nama baik sekolah terus, yang tidak poin pelanggaran yang sudah dilakukan itu tidak akan hilang kan, terus itu ada terus kan. Ya Mas. Iya paham, Pak. Emang dari sekolah sebenarnya ada, Pak. Cuman yang saya paham di sini cuman mestinya itu ya dibahas, jangan ini kan takutnya itu bagi siswa kan ora adil gitu. Dicatat sing elek tok gitu. Meskipun dia berprestasi tidak mengurangi dari yang poin pelanggaran yang dulu pernah dilakukan. Itu jadi proses bimbingan konselingnya itu ya. Nah, itu kemudian dia kan poin-poin itu ada enggak, misalkan sudah mendapatkan nilai poin berapa itu, apa sanksinya, apakah dia itu harus mendapatkan skorsing atau dikeluarkan atau apa, itu ada? Ada di buku pedoman, ada seperti itu, Pak. Ya, di sini enggak misalkan siswa itu sugeng tadi misalkan poinnya sudah berapa gitu, otomatis sistem itu memberikan ini ya, notif bahwa siswa ini harus diskors, misalkan harus didatangkan orang tuanya misalkan atau apa gitu, ada enggak? Di sini belum disesuaikan ada, dengan buku panduan kan. Saya tidak tahu buku panduannya berapa ya, nilai berapa, kalau sudah poin berapa apa yang harus tindakannya ya, nilai poinnya berapa apa dan tindakannya, mestinya kan di sistem itu harus mengikuti sesuai dengan buku panduan. Bukan lagi guru bimbingannya sing ngitung gitu. Oh ini poinnya wis mene, oh ini ini harus diskors kan, bukan itu, tapi sistem yang memberikan ini ya, memberikan
Jadi harus secara otomatis gitu ya, iya no, kan itu tujuannya untuk memudahkan si guru BK-nya pada waktu ingin data pelanggaran siswa atau ini siswa ini sudah banyak, siapa tuh yang banyak poinnya, yang poin pelanggarannya siapa, atau yang wajib siswa yang jane harus ketok ya, kalau orang biasanya uang sing elek itu kan paling ketok ya. Tapi kan maksud saya sistem ini kan bisa memberikan ini loh, jadi guru tidak harus menghitung lagi jumlah poinnya, tapi sistem yang sudah otomatis menghitung dan memberikan sanksi tadi sesuai dengan yang ada di buku pedoman yang ada ya. Iya Pak, iya Pak. Gitu ya. Iya Pak. Terus ini sudah ya di admin atau guru BK. Terus di siswa pun juga bisa login. Si sopo yang di situ. Nah, gue ekomo benar enak ya, karena kan dia bukan siswa tadi ya. Yang ada tadi Sugeng ya Pak Sugeng. Sugeng tadi sudah ditambah. Poinnya sudah ada. Pelanggarannya tadi sudah ada belum? Coba ditambah pelanggaran si Sugeng tadi. Biar nanti ada. Sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada. Sugeng ya, belum loh ini. Sugeng. Ini yang Sugeng belum. Ya, tambahkan dulu. Karena tadi masuk ke data siswa tadi ada NIS atau NIM tidak, Mas? Ada Pak, NIM. Ada ya, NIM ya. Adanya ID Pak. Bukan NIS ya. Oleh itu NIS depan itu kok NIS kenapa 1, 2, 3 ya? Iya nih. NIS, ini nomor ya. Ini nomor ya, mestinya NIS ya. Nomor ID. Ya mestinya NIS no. Nomor induk siswa kan. Ya, siswa kan biasanya punya nomor induk siswa, Mas. Iya. Ya, ID ini diganti NIS. Isinya itu loh. Ya, nanti kuncinya NIS toh. Kalau nama itu kan bisa saja sama kan. Ya, nama kan bisa saja dalam satu sekolahan itu namanya Sugeng itu kan ada 5 itu soalnya Mas. Iya. Tapi yang membedakan kan NIS. Iya. Masukkan lagi yang Sugeng tadi Pak ya. Itu poinnya itu ngetik sendiri ya? Iya Pak, belum otomatis. Kalau di data pelanggaran kan ada toh seharusnya. Ada enggak? Ada poinnya. Ada tapi seharusnya kan membaca di situ. Belum otomatis. Ya, pelanggaran itu juga membaca di data pelanggaran, otomatis nanti poinnya membaca sendiri kan. Poinnya keluar sendiri gitu ya Pak? Iya, berarti punya itu kan cuma belum membaca di tabel master. Ya, intinya kan itu tadi seharusnya membaca di tabel master, itu tadi master data siswa ya. Pada waktu masukin nama siswa membaca di tabel siswa ya. Atau di data siswa. Kemudian semuanya masih ketik sendiri Pak? Ya, tidak seperti itu kan. Berarti kan orang nyambung dengan data yang ada. Ya, masih ada kan kalau kamu save itu nanti kacau itu relasinya saya tidak tahu itu kalau nanti datanya dimasukkan sembarangan itu terus relasinya bagaimana hubungan dengan tabel yang satu dengan yang lain itu Mas. Sebenarnya kan tabel transaksi proses bimbingan itu kan tadi berhubungan dengan semua tabel yang ada di situ. Ya. Iya Pak. Ini semuanya masih banyak yang belum terhubung sebenarnya Pak. Semuanya masih ketik-ketik manual. Ya, manual. Iya. Terus
Hmm. Sudah Ya bisa terus rajin, sugeng ya rajin. sugeng Mas tambah sendiri ya, Pak? Lo, lah tadi kan data sugeng sudah dimasukkan kan? Iya kan di sini belum bisa otomatis. Di mana nih? Yang di bagian Pengguna. akunnya sini Oh pengguna. ya, seharusnya dihubungkan Mas. Jadi menambah data siswa itu ya otomatis nanti siswa yang ditambahkan itu otomatis bisa memiliki akun ya, memiliki username dan Langsung password. Jadi dihubungi ke jangan akun gitu. sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berarti itu double kan, masuk ke siswa, masuk ke akun lagi padahal isiannya sama ya toh. Iya ya. Jadi ya seharusnya dari satu masuk ke data siswa tadi ya otomatis pada data siswa ditambahkan otomatis dibuatkan akun sekalian, di situ ada username dan password di situ ya. Ya jadi jangan Iya ya. dipisah. Ya, itu kalau dipisah podo kan isiannya meh podo nanggon tabel akun ya neng tempat tanggal lahir itu Iya. neng alamat itu kan ya, hanya tambahnya tadi neng password apa username dan password itu kan ya di tabel Iya ya. akun. Nah itu seharusnya Kan satu saja, nanti di tabel siswa tambah username password aja nanti biar satu tabel di situ. Jadi tidak double masuk ke datanya. Kalau seperti itu kan kamu masuk ke datanya double. Masuk ke double. data siswa, Iya, Pak. itu habis data siswa aku terus gawe akun ya sini podo enek ID, enek nama, enek alamat, enek tempat tanggal lahir sampai username dan password tadi itu ya. Ya. Tapi kalau yang seharusnya untuk menambahkan akun ini masuknya ke siswa atau ke bimbingan, Pak? Ke? Ya ke ya yang menambah siswa siapa? Yang berhak Nah, menambah siswa siapa? yang menambahkan admin, nggak maksudnya Amin. pada tabel siswa ini atau pada langsung bimbingan gitu, Pak? Ya tabel siswa no. Pertama Tabel kan masuk siswa. ke siswa, pertama kan masuk ke data siswa, master siswa kan harus diisi dulu, harus ada dulu kan, baru bisa melakukan proses bimbingan kan. Belum ada data siswa di sini, belum bisa melakukan bimbingan Iya juga. iya iya jelas no kan, karena bukan nek orang mlebu nang data siswa kan berarti bukan siswa di situ kan, berarti kan tidak bisa melakukan proses bimbingan kan Mas. Iya, iya, Pak. Ya berarti kan Ya, master siswanya itu harus isi dulu, harus ada dulu, baru bisa melakukan proses bisa bimbingan. melakukan proses bimbingan. Nah, jadi kalau tidak ada di data siswa, ya tidak bisa dicari di bimbingan, tidak bisa melakukan proses bimbingan. Tadi lo pencarianmu, makanya tadi jangan memasukkan manual, ya. Ada Iya, iya. pencarian gitu ya, pencarian di tabel data siswa gitu. Kalau seperti tadi kan dia bukan siswa pun mbok isi kan tadi itu. Iya, Ya, semuanya bisa diisi, Pak. bisa diisi, orang nama yang bukan siswa itu kan bisa diisi. Iya, iya. Terus piye? Coba login dibikinkan login dulu si Sugeng tadi coba. Engko ben iso login anggon. Enak sampeyan tau nenek hubungannya ndak tadi coba. Sugeng. Itu ID apa, Mas? Gimana, Pak? ID ya. Otomatis atau ngisi sendiri? Yang ini masih ngisi sendiri, Pak. Hmm. Beda lagi sama yang tadi. Ya ya. Dadutan Pak Wiji. Oh iya. Terus Mas, coba Nggak bisa login masuk, Pak. Mas. Ya, coba saiki login. Misal piye loginnya? Namanya nggak bisa, nggak masuk. Pak? Lah kenapa? Nggak masuk ke tabel. Lah kenapa? Bentar. ID-mu podo mesti mau Mas. ID yang kamu masukkan sama mesti. Beda ya, Pak? Coba tambah sangkas ID ini beda. Bentar.
Oh iya, ini udah bisa, Pak. Coba ya login ya login. Login. Ini udah bisa masuk loginnya, Pak. Di mana? Ini. Ini Sama belum mana? Ini yang tampil yang tadi Mas, belum ke halaman itu. Yang tampil di sini. Ini yang tampil halaman yang tadi. Coba itu kamu tutup dulu tuh. oh iya bentar. Biru. Coba biar mau pelanggarannya apa Pak? Pelanggaran. Aksesoris tidak lengkap. Mendapatkan poin 5. Jadi ini membacamu apa? Boleh tahu membaca ke tabel apa tadi? Tabel bimbingan tadi apa yang Maksudnya tadi kan kuncinya apa gitu loh? Apakah nama? Oh. Iya, yang ini menggunakan nama, Pak. Oh, nama ya. Iya. Nama berarti di engko nek jeneng sugenge nek loro ngono mesti tampil kabeh nang kono ya. Tampil Tampil semua 2. ya. Tampil Iya. 2 tapi Kecuali kalau nama lengkap itu iya, cuma 1. enggak, kalau nama kan boleh bisa saja sama atau Mas jenenge Sugeng tok Iya. ngono kan ya enak. Nah, itu kan karena tadi kuncinya tadi loh. Seharusnya kan ada apa namanya? NIS ya yang menghubungkan itu. NIS diganti NIS saja kan. Nomor induk siswa kan setiap orang setiap siswa kan beda. Nah, di tabel bimbingan tadi juga ada kuncinya NIS sehingga loginnya tadi pakai NIS saja. Jadi ID apa namanya username-nya misalkan pakai NIS gitu, passwordnya apa gitu kan, sehingga nanti membacanya NIS semua. Nanti tidak akan bisa sama. Kalau itu kamu kuncinya nama ya, nanti kalau kebetulan nama yang Sugeng hanya ada 1, kalau nanti ada lebih dari 1 kan di situ pelanggarannya, data pelanggarannya itu akan tampil semua yang semua namanya Sugeng. Itu kan keluar semua. Ngono loh Mas. Ya. Iya, Pak, ya. Itu ya. Iya, paham, Pak. Itu terus tadi sama ditambahkan tadi loh sesuai dengan buku pedoman tadi, kalau sudah nilainya poin berapa itu apa sanksinya dan seterusnya itu bisa kelihatan. Di siswa juga bisa melihat. Misalkan di nilai poinnya itu sudah mau mendekati apa gitu ada peringatan misalkan. Itu kan untuk memberikan ada peringatan. Nah, ada peringatan kalau nilainya sudah mau mendekati apa gitu. Ya. Dan hati-hati biar dia berhati-hati dalam ini bertindak sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi misalkan gitu. Iya, Pak. Dan ini ya, ada pengurangan nilainya itu apa ya? Kalau misalkan dia berprestasi dalam satu bidang, misalkan meskipun dia itu nakal nih enggak berprestasi di olahraga kan ya memberikan nama baik ke sekolahnya, misalkan dia juara nasional kan dicoba itu ya, sehingga dan bisa memberikan ini ya pengurangan poin gitu loh. Iya, itu Pak. Ya Iya, itu kalau menurut saya seperti itu. Monggo Bu Hanifah, Pak Wiji report aplikasi ini pun. Bu Hanifah, Pak Wiji. Terima kasih Pak Eko atas waktu yang diberikan. Mas Arief, di situ ada laporannya nggak ya? Jadi kita bisa tahu track record mahasiswa atau pembimbingnya ini sudah menangani berapa kasus, sudah menyelesaikan berapa masalah mahasiswa, gitu bisa nggak? Yang seperti ini Bu, ya bentar. Kalau laporannya seperti ini ya Bu. Di sini hanya bisa mencari nama siswa. Coba dicari, coba. Ini George.
laporannya hanya bentuk seperti ini. Dan nggak bisa dicetak ya? Ya, nggak bisa, Bu. Belum bisa. Bisa dicetak nggak? Ini belum bisa. Belum bisa buat nyetak. Nah, kalau belum bisa buat nyetak, itu berarti bukan pelaporan, tetapi print preview. Itu ya. Preview. Nah, terus kemudian ini sama ada hal yang perlu saya tambahkan, bahwa yang namanya akademik itu kan harusnya ada tahun akademiknya ya. Yang tahun akademik, Bu? Ini ngesetnya di mana? Kayaknya yang tahun akademik malah belum dimasukkan, Bu, kayaknya, Bu. Nah itu padahal kan seharusnya ketika pertama kali masuk ke sistem bimbingan dan konseling itu kan ngeset tahun akademiknya ya. Jadi misalkan anak yang namanya Dewi itu dia melakukan pelanggaran itu di ketika dia kelas berapa dan ketika semester berapa gitu. Dan itu biasanya deteksi dari tahun akademiknya. Oh, ya, tahun akademik malah belum dimasukkan ya. Nah itu, ini juga nomor induk siswanya kayaknya juga belum dibuat ya? Belum, adanya nomor ID, bukan nomor induk siswa. Nah itu harusnya ketika kamu membuat sebuah sistem informasi yang digunakan untuk kegiatan akademik yang ada di sana, harusnya pendataan yang maksudnya pendataan aktor yang betul-betul terlibat di dalam sistem seperti siswa, kemudian pembimbing atau ada wali kelas itu disesuaikan dengan pendataan yang asli sesuai dengan data yang ada di sana. Jadi misalkan di sana kunci pencariannya itu selain nama siswa adalah NIS, nomor induk siswa ya, berarti di sini harus ada NIS-nya. Ya tidak bisa digantikan dengan ID siswa atau ID murid gitu ya. Tapi kalau di sana namanya NIS, ya di sini juga harus berupa NIS gitu. Iya, Bu. Paham, Bu. Gitu ya. Terus sama laporan ini, biasanya kalau bimbingan akademik itu memang laporannya itu per tahun akademik harusnya. Jadi untuk menindaklanjuti, misalkan tahun akademik ini terjadi pelanggaran apa saja, kemudian kelas mana yang paling banyak melanggar tata tertib, kemudian nanti bisa dievaluasi ke depannya seperti apa, kayak gitu. Iya. Terus saya coba pengen lihat lagi Mas yang kelas, coba yang tabel kelas. Tabel kelas. Ya, yang ini, Bu. Itu dimaksudkan tabel kelas itu nanti direlasikan dengan apa sih? Sebenarnya sama wali kelas, Bu. Tetapi di sini belum terintegrasi. Ya, belum. Coba tabel wali kelasnya dibuka. Nah, harusnya terhubung sama tabel wali kelas yang ini. Oh, berarti kelas itu terhubung dengan wali kelas, bukan dengan siswa. Siswa juga harusnya, Bu. Nah, siswa kalau misalkan dia naik kelas gimana? Kalau naik kelas kan biasanya dirubah lagi, Bu. Soalnya per kelas itu diacak lagi untuk murid-muridnya. Pindah jurusan gitu? Maksudnya kalau kelas 1 dia ambil RPL, terus kelas 2-nya dia ambil multimedia, bisa? Enggak. Kalau pindah jurusan, enggak bisa, Bu. Soalnya harus mengulang lagi. Cuma pindah kelasnya aja. Oke. Tapi kayaknya untuk ngeset
maksudnya setiap tahun ngeset, katakanlah di sini siswanya ada 500 gitu ya. Yuk, Ya. adminnya akan sangat terbebani ya. Jadi kalau saran saya sih mending kelas itu dihilangkan aja. Cuman diganti tahun akademik gitu loh. Oh, kelas Jadi diganti nanti sama membacanya dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dari tahun akademiknya. Iya Bu. Tuh, untuk yang kelas misalkan RPL 1, RPL 2, RPL 3 itu cukup direlasikan dengan wali kelasnya aja. Jadi nanti ketika misalkan di situ ada nama siswanya Hanifah gitu ya. Nah, Hanifah itu memiliki wali kelas yang bernama Pak Wijianto. Nah, ketika Hanifah itu sudah diidentifikasi bahwa pembimbingnya Pak Wijianto, ketika Pak Wijianto itu sudah dihubungkan bahwa dia adalah wali kelas RPL 1, berarti sudah bisa diketahui bahwa Hanifah ini adalah siswa RPL 1 gitu loh. Berarti langsung dihubungkan semua ya Bu? Siswa sama wali kelas. Oke. Oke. Iya Bu. Oke. Dari saya itu aja Pak Eko, monggo. Pak Wiji. Ya, sini Mas Arif. Iya Pak. Ya, dengar Pak. Jadi tadi pada saat pelanggaran, menampilkan pelanggaran, itu namanya Namanya gimana Pak? itu Sri Karyatun. Oke, ini nama pembimbing. Yang siswanya, Nama siswa ini. oh nama siswa itu kebetulan satu-satu semua ya. Oh, ini satu, ada yang dua Pak. Nah, misalkan Arif Munandar itu bisa nggak di-set, maksudnya bisa ditampilkan, tapi hanya yang namanya Arif Munandar tok loro. Yang Jadi hanya Arif Munandar saja. Mencari sebenarnya Mas Arif Munandar itu pelanggarannya apa wae toh gitu. Itu sama juga nanti untuk laporan. Oh, bisa Pak, ini ada dua. Ada dua. Yang ini. Dari mana Pak? Tadi kan Arif Munandar ini ada dua. Ini sama yang ini. Nah, ini yang namanya Arif Munandar muncul ada dua pada tabel ini Pak. Nah, sekian itu Pak, mungkin nanti di laporan juga versi kita. Iya. Oke, Pak Wiji. Oke Mas Arif sekarang ke naskah. Langsung ke naskah ya Pak? Ya, ini saya tak buka yang punya jenengan yang dikirim di email itu. Yang PDF atau yang? Monggo silahkan ya, mau dibuka yang PDF ya benar, PDF dan PDF. Ya bentar. Ini kan kau berbasis modal atau web lah. Ya. Udah kelihatan Pak? Ya, itu lembar keaslian penelitiannya belum ada ya. Ya belum ada. Halaman pernyataan keaslian penelitian itu mohon diberi apa, halaman apa tadi Pak? halaman pernyataan keaslian penelitian. Pernyataan. Lihat di buku panduan itu loh, buku panduan kan ada halaman apa pernyataan keaslian penelitian yang nanti harus ditandatangani Mas Arif ya diberi matre untuk 10.000 ya. Surat pernyataan itu dari kampus atau dari mana Pak? Di buku panduan ada, nanti dilihat buku panduannya ya, dilihat ada formatnya ya.
format halaman pernyataan keasliannya ada. Nanti bisa Ya. dilihat di buku panduan. Kemudian saya belum menemukan abstrak di situ, ya abstraknya belum ada. Abstraknya belum ada, masih nggak tahu. Abstraknya kan penting itu karena kan orang membaca akan mengetahui apa sebenarnya hasil dari penelitian itu kan di abstraknya ya, di ringkasan atau abstraknya itu. Dan nanti dibuat dua versi ya, abstraknya itu yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada dua ya berarti? Ya, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Iya. Oke, kemudian latar belakang masalah sebenarnya yang melatar belakangi Anda mengambil judul itu apa? Kenapa kok perlu dibuatkan sistem informasi bimbingan dan konseling ya? Bagaimana proses bimbingan dan konseling di SMK Islamiyah Widodaren itu seperti apa? Permasalahannya apa? Kalau hanya permasalahannya hanya kesulitan mencari berkas-berkas itu kan bukan ini ya. Maksudnya kan di prosesnya itu, proses bimbingan dan konselingnya itu ya yang kendalanya gitu ya? bukan masalah sulitnya mencari berkas-berkas yang sudah lama tersimpan ya. Nah, nyimpannya nang endi kok susah dipilih. Maksudnya ini untuk mempermudah proses bimbingan dan konseling kepada siswa. Tadi termasuk ya pada waktu ada nilai poin, pada waktu ada siswa itu ada berbuat kebaikan atau menghasilkan prestasi siswa, nah itu bisa mempengaruhi dari poin yang telah dulu didapatkan itu kan terus bagaimana proses ininya ya pembimbingannya dan seterusnya itu mestinya yang harus digali. Jadi bukan permasalahannya bukan karena sulitnya mencari berkas-berkas berkas-berkas siswa yang sudah tersimpan lama ya yang tapi belum lebih ke cara bimbingan ya. cara Kalau saya karena diadakan sistem informasi bimbingan dan konseling ya, mesti ditekankan proses bimbingan dan konselingnya itu ya untuk mau diselesaikan itu ya. Jadi mempermudah biar guru BK atau guru pembimbing dengan siswa itu ya proses bimbingannya bisa berjalan karena kan kalau tidak salah tadi Anda disebutkan itu kan apa solusi nanti yang akan didapatkan melalui bimbingan dan konseling itu kan ya. Iya, Pak. Ya, ada solusi kan menghasilkan apa solusi. Nah, itu kemudian di batasan masalah pun tadi sebenarnya di batasan masalah ini ada tahun akademik, ada jurusan dan seterusnya. Tapi kalau di aplikasi tadi tahun akademik tadi ditanyakan buat kan tidak ada. Ya, mestinya kan ya disesuaikan dengan. Ya, memang ini untuk karena setiap saya tidak tahu di sana setiap ganti naik kelas itu poinnya itu di nol kan atau tetap berjalan sampai dia itu lulus. Itu dinolkan lagi ya, diulang lagi dari nol. Diulang kalau naik kelas diulang lagi gitu ya. Iya. Nah, ini mestinya kan ada proses itu kan ya. Bagaimana prosesnya? Itu mohon nanti di lagi aplikasinya yang jelas tadi disesuaikan dengan apa yang akan di batasan masalah yang kamu tuliskan di situ ya. Iya, Pak. Oke. Nah, aksesnya tadi kalau di sini ada admin itu guru BK tadi ya atau siapa? Guru BK tadi, guru pembimbing. Guru pembimbing. Atau wali kelas yang ya. Ya, hanya monitoring. Nah, aksesnya sama seperti siswa itu atau beda? Wali kelas aksesnya sama, Pak. Hanya saja beda pada print previewnya saja. Wali siswa sama wali murid sama dengan siswa. Kalau wali murid sama, iya sama. Ya. Nah, itu tolong ini. Jadi admin itu belum ada pengelolaan bimbingan loh ya kan yang melakukan bimbingan admin guru BK loh. Ya, atau admin ya. Nah itu di situ di batasan masalahmu kan tidak ada di situ proses bimbingannya di mana. Ada. Iya, belum ada. Nah, tidak ada. Biasanya ada proses bimbingan ya. Mengelola proses bimbingan ya, Pak? Iya lah. Kan dia BK kan, guru BK-nya tuh, guru konselingnya kan. Iya. Ya. Oke, itu ya. Kemudian di tinjauan pustaka yang di tabel perbedaan itu mohon lagi dicermati lagi sebenarnya apa yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan kamu lakukan di situ. Misalkan Huni Purnomo itu kenapa kamu kok beasiswa tidak dicantumkan dalam data yang akan diolah dan juga itu maksudnya apa kan belum jelas. Iya, di situ kan maksudnya itu
ini loh penelitiannya Nggone Purnomo dengan penelitian yang akan kamu lakukan itu nggonamu bedanya apa dulu senang kene. Foto-foto bimbingan konseling kan sama-sama membuat sistem informasi bimbingan dan konseling. Nah, Nggone Purnomo hasilnya seperti ini, terus punya jenengan apa yang akan menjadi pembedaan karo Nggone Purnomo gitu loh. Ya, untuk membedakan gitu ya, Pak. Iya, taruh di batasan di mana di perbedaannya itu di kolom perbedaan itu. Semua ya yang kedua juga sama Nggone Hasbi foto. Ini malah sistem informasi akademik. Kenapa tidak ngambil yang konseling? Yang kedua itu kenapa yang akademik itu kan? Yang akademik. Yang kedua itu kan Nggone Hasbi itu kan sistem informasi akademik itu kan. Kamu membandingkannya dengan sistem informasi akademik. Mestinya ya sama-sama dengan konseling kan ya. Ya. Iya, Pak. Nanti bisa diganti itu yang kedua. Oke, kemudian di metode pengembangan sistem nanti setiap tahapan dijelaskan ya apa yang menjadi dikerjakan. Misalkan tahap pertama tahap analisis ya, tahap analisis itu apa yang dilakukan oleh Anda atau penulis itu apa yang dilakukan. Ya, bukan pengertian ya. Namun malah sering dikenal sebagai ini kan pengertian dari analisis itu. Maksudnya di situ pada tahap analisis itu apa yang kamu akan lakukan. Kalau menganalisis apa kan di situ di bab 3 kan ada menganalisis kelemahan sistem, analisis kebutuhan sistem. Nah, itu bisa tulisan di situ. Pada tahap ini penulis akan melakukan apa? Menganalisis kebutuhan sistem atau menganalisis kelemahan sistem itu. Harus Itu diberi gambarannya juga, Pak. Maksudnya untuk cara tidak usah disampaikan saja. Saya juga diberi, sama ya. Diberi apa? Diberi cara berjalannya bimbingan yang seperti tadi? Tidak harus, Pak. Boleh saja di analisisnya ya. Ya. Terus pengujian. Ini yang saya belum melihat itu di bab 4 itu tahap pengujian itu belum ada, Mas. Tahap pengujian. Ya. Oh iya. Ya belum ada. Ya, kamu sama sampai berhenti di implementasi. Tapi pengujiannya itu belum ada. Di bab 4 saya lihat tadi ya belum ada ya pengujian dengan kalau di menggunakan pengujian dengan black box atau dengan pengujian dengan pengguna pun juga belum ada. Ya. Ya, mestinya ini ada semua kan, tahap pengujian, pendukung support atau pemeliharaan ini kan harusnya ada. Tapi di situ di hasilku itu hanya sampai berhenti tapi implementasi di bab 4 itu. Coba nanti dilihat kan itu berhenti di implementasi itu ya. Dari bab 2 nanti penulisannya dirapikan ya, penulisan penomoran ya. Yang bab 2 ya? Coba di bab 2 deh. Itu digeser ke bawah kan bisa tuh. Nah itu loh penulisan penomoran 2.1, 2.11 itu tidak menjorok ke sana ya, tapi tetap mepet ke tepi kiri gitu ya. Penulisan penomoran subbabnya itu loh 2.11 itu diperbaiki. Ya semua nanti diperbaiki gitu. Iya. Oke, nanti di penulisan itu kemudian bab 3-nya ketika digeser ya. Sama ya penulisannya nanti dilihat ya. Ya Pak. Nah ini yang berjalan memang seperti ini, yang flowchart berjalan itu di halaman 34 itu. Halaman 34. 34 halaman 34. 34. Ya itu kan yang berjalan itu ya. Nah, itu mestinya diperhatikan simbolnya, simbol mana yang kegiatan manual dan kegiatan yang dilakukan dengan komputer. Kalau simbolnya persegi seperti itu kan itu simbol yang dilakukan dengan kegiatan komputer ya, komputerisasi. Kalau manual kan nanti dilihat ya simbol proses manual itu seperti apa. Ya. Lagi. Ya beda, nanti dilihat di bab 2 kan kamu ada teori itu, ada landasan teori dan penggunaan flowchart itu nanti bisa dilihat dibaca ya. Nah, kan ini berjalan kan belum menggunakan komputerisasi kan, belum menggunakan komputer kan. Berarti artinya kan ya ini kan berjalan ini ya halaman 34. Artinya kan proses bimbingannya, ya proses bimbingan siswa itu kan diceluk, mau kan katanya manualnya ditulis tangan gitu.
Ya, nah itu proses manual seperti apa nanti biasa dilihat. Ya, oke, kemudian terus bawah itu ya nanti kalau yang dikembangkan ya simbolnya betul ya. Yang dikembangkan. Ya. Nah itu kan tadi ada hasil dari bimbingan di halaman 43 ya. Tadi kan di aplikasi tidak ada laporannya ya, tidak ada report yang bisa dicetak, yang bisa di apa? Ya, Iya, belum ada. ya, Hanya ada. Ya bisa saja tadi ditambahin saja dan print review bisa dicetak dalam bentuk apa PDF atau dalam bentuk PDF ya, biasanya dalam bentuk PDF gitu kan. Di download lah PDF itu kan bisa mas. Ya. Ya Pak. Oke itu kemudian yang bahkan diagram berjenjang di halaman 46. Itu kalau di landscape ya tulisan apa namanya diagram berjenjang itu dibuat landscape saja mas ya. Itu loh, kertasnya itu loh. Jadi di Genora Malek tahu maksudnya. Iya, Di paham, halaman itu dibuat landscape. Nanti halamannya nggak kurang Pak, maksudnya kurang besar atau gimana? Ya enggak no. Halamannya kan otomatis mengikuti berada di pojok kanan atas kan nanti. Bukan di bawah. Penomoran buku itu juga salah kan kalau yang di pas bab itu di bawah ya. Kalau yang setelah ganti bab halaman berikutnya di pojok kanan atas. Nanti bisa dilihat di buku panduan ya. Pembelian nomor halamannya itu. Iya Pak, ya. Ya. Oke, itu kemudian nah itu di level 1 transaksi itu tidak ada ya di halaman 51 itu karena tadi di diagram konteks di bagian berjenjang tadi kan transaksi itu atau proses itu berhenti di level 0 ya, tidak ada di level satunya. Di level 1. Ya, di halaman 51 itu kan tidak ada. Gitu. Kalau Anda lihat di bagian berjenjang tadi, coba dilihat bagian berjenjang itu di halaman tadi berapa halaman yang harusnya landscape tadi loh. Halaman 46 ya, halaman 46. Nah, itu kalau hanya satu proses seperti itu, yang 2.1 itu mestinya tidak perlu. Karena apa? Karena kan hanya satu proses ya toh. Jadi tidak perlu diturunkan di level 1, cukup berhenti di level 0 gitu. 0 gitu deh Pak ya. 0, jadi tidak ada level satunya karena hanya satu proses. Yang bisa diturunkan itu kalau apa namanya? Prosesnya lebih dari satu, gitu ya. Jadi bimbingan konseling itu 2.1-nya hilang ya, berarti tetap berada di level 0 itu. Level 0 ini. Level 0 berarti nanti yang halaman 51 tadi yang level 1 transaksi tadi dihilangkan saja. Ono ya? Iya. Ya. Oke. Transaksi ya. Iya. Itu. Iya Pak. Kemudian nanti loh kalau di tabelmu itu kan di siswa itu kan ada NISN kan yang betul ya, tapi kenapa di implementasimu tadi pakai ID gitu loh. ID. Ya, kalau di tabel struktur tabelmu di sini di perancangan database itu pakai NISN ya. Nomor ya mestinya kan yang betul itu semua dengan pakai ini semua. Ya NISN ya sehingga nanti apa? Karena kan kalau ID tadi ID siswa ya, terus di tabel bimbingan tadi tidak ada kunci yang menghubungkan, malah tidak ada kan, hanya nama siswa tadi ya. Mestinya ada yang menghubungkan di situ. Di tabel bimbingan juga ada di bawah mas di tabel itu loh, struktur tabel itu. Nah, perancangan basis data itu kamu lihat itu. Terus ya siswa. Oh, yang ini itu guru. Ya, di kelas. Guru itu. Iya. Terus itu NISN kan siswanya NISN. Nanti harus konsisten kalau di situ NISN berarti yang menghubungkan ke tabel bimbingan itu ya yang menghubungkan dengan siswa ya NISN. Mestinya di tabel bimbingan yang bawah, tab bawah. Nah, maksudnya itu
Nah, mana bimbingan, tabel bimbingan. Ini, Pak. Nah, itu maksudnya ada yang menghubungkan ke siswa kan. Siswa. Apa kuncinya? NISN kan, bukan nama ya loh. Kalau Iya, nama kan, kalau namanya sama kan ya toh. Iya. Tidak unik kan, nama itu kan tidak unik, yang bisa untuk menghubungkan ke relasi itu kan yang unik kan. Yang unik itu artinya dalam apa namanya, isiannya itu beda. NISN kan setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau nama, kalau kamu yang hubungkan dengan nama kan, nama bisa saja sama. Gitu ya. Iya, Kalau Pak. itu dirubah itu relasinya. Berarti kan di relasi antar tabel itu maksudnya diperbaiki ya, karena kuncinya kan mana itu tabel bimbingan itu kan kamu hubungkan nama siswa itu relasinya itu situ yo kira. Iya, Pak. Nah, itu salah. Harusnya apa primary key dengan foreign key yang bisa dihubungi. Oke gitu. Kemudian yang lain nanti bisa dilihat di sini. Nanti berarti kalau itu diperbaiki berarti diimplementasi database juga diperbaiki ya. Iya, Pak. Iya, siap. Terus pengujiannya belum ada. Tadi yang saya sampaikan pengujian sistemnya, karena di bab 4 kamu hanya berhenti di ini ya, di apa implementasi apa programnya ya. Pakai hanya sampai implementasi ya di. Oh ya, pengujiannya. Oh ini pengujiannya ada. Sudah ada. Saya belum ada pengujian. Coba dilihat. Saya buat menawang sing gunamu sing enek, gunaku ning kene. Oh enek pengujian. Pengujian black box. Pengujian penggunanya yang belum ada ya. Oh sudah ada. Yang pengujian pengguna. Kamu ujikan kepada siapa? Belum ada. Eneng toh. Sing buka sing PDF ya Mas ya? Iya, ini PDF, Pak. Oh soalnya sing ya wes eneng berarti ya. Bukan isor terus. Kamu ujinya kepada siapa, Mas? Kamu tunjukkan kepada siapa aplikasinya itu? Kemarin Guru BK? Malah ke itu, Pak. Ke kepala sekolah. Soalnya kan yang dekat rumah sama kepala sekolahnya, Pak. Oh, lah guru BK-nya enggak suruh nyoba guru BK. Loh. Oh ya, yang berkepentingan kan guru BK juga yang di situ kan. Ya Allah. Iya, harusnya guru BK. Guru BK. Karena kan yang berkepentingan di situ kan guru BK ya. Ya izin kepala sekolah oke, tapi kan guru BK kan harus dianu, karena kan nanti yang memperhatikan ini yang bersangkutan kan guru BK-nya, bukan kepala sekolah. Ya. Itu ya? Iya. Gitu monggo Bu Hanifah. Bu Hanifah. Turun. Iya, Kak. Kamu masih termute ternyata. Ini Mas Arif Munandar, ini saya mau nonton bagian rancangan relasi basis datanya, Mas. Relasi basis data ya? Iya, Bu. Itu coba di Zoom. Karena terlalu kecil. Bentar, Bu. Zoom-nya gimana ya, Bu? Belum tahu, Bu. Itu pakai tombol plus itu loh. Gimana? PDF itu kan ada tombol plusnya di atas. Yang di... Oh, yang ini toh. Oke, maaf. Yuk, dikecilin sedikit. Kebesaran, Bu. Nah, Bob, sudah. Nah, gini, Mas. Ini pantesan kok tidak nggak nyambung antara satu dengan yang lain relasinya, karena ini kan ini bab 4 ya. Coba bukan relasi antar tabelmu di bab 4 dengan bab 3 itu. Bab 4, Bu, nggih. Misalkan kita lihat di bimbingan itu ya. Bimbingan itu ada ID bimbingan, ID pembimbing, NISN, ID kelas, ID jurusan, ID pelanggaran, dan keterangan. Coba
di bab 3-nya. Ada bab 3. Oh, sama Yang rancangan. tabel rancangan tadi ya, Bu? Hmm. Oh, sama yang ini. Iya, Bu, ada yang beda, Bu. Ke bawah loh. Ke bawah loh. Yang gambar rancangan Oh, relasinya itu kan rancangan tabel. Kayaknya di bawahnya ini. yang ini bawahnya lagi. Tapi tadi ada di laporanmu. Iya, di atasnya itu coba. Nah, ini loh. Oh, Hmm. Coba dibuka yang tabel bimbingan. Lah, betul. Nah, ini sebenarnya yang digunakan itu yang rancangan ini atau yang implementasi di bab 4 tadi. iya, Tuh kan benar. tabelnya beda kan? Ini tabel bimbingan ada nama pembimbing. Padahal yang di atas tadi ID bimbingan. Terus nama pembimbing juga ID pembimbing. Nama siswa juga NISM. Kemudian kelas juga ID kelas, jurusan ID jurusan, pelanggaran ID pelanggaran. Nah, sebenarnya yang benar di bab 4 atau di bab 3? Yang digunakan itu malah tetap 3 kayak tetap 4. Di bab 4 atau bab 3? Bisa nggak coba dibukain programnya, dilihatkan basis datanya, sebenarnya tabel bimbingan ini yang benar di bab 3 atau di bab 4? Coba dibuka database programnya. Oh, yang ini ya, Bu. Yang di database ini, Bu. Iya, coba dibuka strukturnya coba. Yang tabel bimbingan loh. Ya, ini bimbingan. Nah, itu malah beda lagi. Malah beda lagi, Bu. Tapi ini di bab 3, bab 4 sama programnya beda. Ini baru satu tabel loh, belum tabel yang lain loh. Oh. Ya, soalnya bingung cara merelasikannya gitu loh, Bu. Kadang bingung ya, kadang nggak bisa gitu. Nah, dan ternyata di atribut struktur tabelnya di situ juga tidak ada primary key-nya. Ya bener nih kalau ini nggak berelasi. Yang kayak tadi misalkan siswa tidak berelasi dengan walinya, kemudian walinya tidak berelasi dengan kelasnya. Ya karena memang tidak diidentifikasikan di tabelnya. Kalau tabelnya udah berelasi, ketika dia dimasuki sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia, kayak yang tadi misalkan Pak Eko mau ada siswa lain gitu ya yang dimasukkan ke tabel bimbingan, programnya otomatis akan error karena nama mahasiswa yang diinginkan Pak Eko itu tidak ada di tabel sini, tidak ada di tabel siswa. Ya kalau berelasi seperti itu. Iya, Bu. Nanti bisa dipelajari nggih. Nanti saya kasih apa namanya materi, maksudnya nanti ketika sudah lulus kuliah, sudah rampung skripsinya, minimal konsep relasi seperti apa itu jenengan memahami gitu nggih. Nggih, Bu. Saya agak bingung kalau masalah relasi itu. Oke. Terus sama saya sedikit aja di kesimpulan. Di kesimpulan. Di bab 5.
ini Bu. Nah, kesimpulan itu dia sebenarnya hampir sama seperti abstrak, cuma penjabarannya lebih panjang gitu ya. Jadi yang pertama itu tujuan dengan membuat sistem informasi bimbingan dan konseling ini tuh apa? Jadi tujuannya apa, kemudian bisa didefinisikan, jenengan sebenarnya mau menyelesaikan masalah yang seperti apa gitu. Itu poin pertama. Iya Bu. Terus? Nah, sudah? Ya sudah. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, yang kedua, itu metode. Jadi metode yang Mas Arief gunakan di sini apa, dan tahapannya itu apa saja. Maksudnya yang metode gimana Bu? Metode pengembangan. Oh, metode. Ya Bu. Nah, terus metode pengembangannya tadi terdiri dari apa saja. Kemudian kalau tahapnya ada analisis, misalkan tadi analisis dengan memakai PISIS. Nah, itu dicantumkan juga di situ. Desainnya menggunakan DFG, itu juga dicantumkan di situ gitu ya. Ya. Itu terus sama yang satunya, yang ketiga maksudnya, itu adalah hasil pengujiannya. Jadi ini tuh diuji dengan metode apa, kemudian kesimpulan dari pengujian itu bagaimana. Ya Bu. Nah, terus yang terakhir itu hasil dari skripsi kamu. Jadi skripsi ini kan tadi bisa mendata bimbingan konseling per siswa. Nah, seperti itu. Jadi fitur-fiturnya itu dideskripsikan di poin terakhir. Jadi sistem ini bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Jadi ketika orang membuka skripsinya Mas Arief ini paham, oh ternyata sistem informasinya itu bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Dengan hanya melihat kesimpulan tanpa membuka isinya. Jadi itu semua harus masuk pada kesimpulan juga ya Bu? Iya. Gitu ya. Terus untuk saran itu sama dikasih clue untuk pengembangan selanjutnya, Mas. Jadi mungkin pengembangan selanjutnya itu misalkan ada adik tingkat yang mau mengambil judul seperti Mas Arief. Nah, kekurangan dari skripsinya Mas Arief ini apa? Bisa dijadikan saran untuk adik tingkat atau peneliti yang selanjutnya. Misalkan seperti ini kan belum belum terintegrasi. Dia belum bisa membuat laporan ya tadi. Ya. Belum bisa membuat laporan per siswa atau per tahun akademik atau per wali. Nah, itu diberikan kisaran. Jadi untuk pengembangan yang selanjutnya diharapkan ada fitur laporan per tahun akademik, laporan per wali, dan laporan per siswa. Harus dicantumkan yang kekurangannya tadi. Gitu, jumlahnya laporan itu ya. Sampun paham Mas Arief? Paham Bu, dari catat. Oke. Untuk apa? Kalau nanti pengen tahu materi tentang relasi basis data itu bisa ngeklik yang saya chat di situ ya Mas ya. Soalnya nanti tak terangkan di sini waktunya nggak cukup. Sudah saya chat Google-nya. Oh iya. Gitu ya. Oke, sampun Pak Eko, itu saja dari saya. Ya udah. Ke Pak Wiji. Pak Wiji. Halo, Mas Said. Halo. Temen lah ya. Lebih metu ayo. Halo Mas Arif.
Itu aktif. Mas Arif. Left, Pak. Wah, malah lungo. Ditinggal lungo. Aku paketan data saja itu. Gak ngerti nek putus aja, Cok. Ya ngerti lah harusnya. Itu kenapa nih? Ini agak susah, Pak. Maaf. Apa Mas jaringannya? Sinyalnya agak susah, Pak, jaringannya sini. Mohon maaf. Ya, teruskan ya dari depan. Tadi kalau penulisan nanti lihat di naskah ya. Beberapa sudah saya tandai itu. Ya, Pak. Ya, pertama dari depan itu penulisannya halamannya rene. Dan isi tapi rene halaman keaslian juga belum ada. Mungkin tadi sudah sampaikan terus abstrak. Oke, tadi sudah saya catat. Bisa bahasa Inggris dan seterusnya ya. Nanti lihat di itu di Google Doc-nya ya. Ya, Pak. Lalu dilihat di situ sudah ada. Kemudian di bab 2 itu juga banyak sekali penulisan terutama yang bahasa asing. Ya, bahasa asing. Kemudian di bab 3 memang di sini kalau saya melihat ada beberapa ketidaksinkronanmu antara bab 3 dan bab 4 orang konsisten ya. Terutama mulai dari prosesnya, kemudian tadi kalau sudah lebih detail tadi ke database-nya sudah disinggung di Anifa dan Pak Eko. Jadi prosesnya itu harus konsisten, misalkan dari jadi satu data itu bisa untuk beberapa laporan, itu juga bisa tergantung pengambilan filternya gitu kan, sesuai dengan kebutuhan laporan itu bisa lebih banyak gitu kan. Ini disesuaikan tapi harus konsisten ya, sesuai dengan masukan-masukan tadi. Nah, kemudian nanti di bab 4 ya tadi disamakan dengan yang di bab 3 ya. Ya, nanti saya samakan sama sistemnya. Di daftar pustakamu itu sesuaikan, nggak usah pakai nomor kayak gitu. Nanti dilihat panduan ya, panduanmu lagi wajib. Iya, Pak. Oke, mungkin itu Pak Eko. Ya. Iya, Pak. Nilainya, Pak. Berita acara. Pak Anifa. Iya, Pak, benar. Bentar loh, COTW. Iya. Ya. Oke. Baik, Mas Arif. Mas Arif Munandar. Ya, saya umumkan hasilnya. Ini berita acara sudah masuk. Saya umumkan hasilnya bahwa ujian pendaftaran skripsi atas nama Arif Munandar ya, dengan NIM 160101184. Judul skripsinya Rancang Bangun Sistem Informasi Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan Islamiyah Widodaren ya. Pada siang hari ini, hari Kamis 11 Februari 2021, berdasarkan hasil berita acara maka dinyatakan bahwa Mas Arif Munandar dinyatakan tidak mengulang, lulus tapi dengan revisi ya.
Iya, Pak. Isi Iya. sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Ya, naskah dengan aplikasi tolong disesuaikan ya, harus disinkronkan ya. Iya, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Maksimal 1 minggu untuk revisinya. Sanggup Untuk ya? revisi itu tadi ya? Iya. Sanggup? Sanggup, Pak. Sanggup ya? Iya, sanggup. Oke. Baik, kalau sanggup, saya ucapkan selamat pada Mas Arif Munandar ya. Setelah ini mohon setelah lulus ini ya, nanti tolong dijaga nama baik dari alma mater, yaitu di Universitas Kita Bangsa Surakarta ya. Sampaikan yang baik-baik tentang Universitas Kita Bangsa Surakarta. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Wiji ataupun Bu Hanifah? Kok Pak? Ada tak? Itu Pak, saya sampun. Baik. Sampun. Itu ya Mas Arif. Ya. Baik, itu ya Mas Arif ya. Jadi ya Pak, terima kasih Pak, Bu. Sudah direvisi maksimal 1 minggu ya, mulai dari hari ini. Nanti bisa dikirim ke email revisiannya. Iya Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Bu Hanifah, Pak Wiji, dan Mas Arif. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.